Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini kembali lagi bersama saya Virga yang akan menemani kalian belajar bahasa Jepang di bab ke-14 atau Daiju Yonka desu. Kali ini kita akan melihat bagian yang kedua, di mana bagian sebelumnya, di bagian 1 kita membahas mengenai kata kerja mashouka. Dan di bagian ini kita akan belajar cara untuk meminta bantuan atau meminta orang lain melakukan sesuatu dengan bentuk te kudasai. Buat teman-teman yang belum tahu cara mengubah kata kerja ke bentuk te, bisa melihat video saya yang sebelumnya yang ada di link di bawah ini, karena saya tidak akan membahas lagi cara untuk mengubah ke bentuk te. Kita akan fokus ke bentuk te kudasai. Dan selain itu, kita juga akan melihat bentuk lainnya sedikit. Selain te kudasai juga sering dipakai bentuk lainnya, seperti te kuremasu ka, te kuremasen ka, te itadakimasu ka, te itadakemasen ka. Juga akan belajar cara untuk menyatakan bahasa Jepang dari cara melakukan sesuatu, seperti cara membaca, yomikata, cara menulis, kakikata, dan sebagainya. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Kalau begitu, kita mulai sekarang ya. Sore dewa, hajimemashou. Buat teman-teman yang sudah melihat video saya mengenai cara mengubah kata kerja ke bentuk te, pasti sudah tahu kalau salah satu bentuk yaitu te kudasai bisa dipakai untuk meminta orang lain melakukan sesuatu atau meminta bantuan kepada orang lain. Nah, setidaknya ada 3 jenis permintaan yang bisa kita pakai bentuk te kudasai. Yang pertama, kalau kita mau mengundang orang melakukan sesuatu, misalnya minum, nomu, nonde kudasai. Dozo, nonde kudasai. Datang, kuru. Jadi kite kudasai. Kite kudasai. Ashita, kite kudasai. Besok datang ya. Taberu, makan. Tabete. Dozo, mikan o tabete kudasai. Totemo amai desu yo. Watashi no video o saigo made mite kudasai ne. Watashi no video o saigo made sampai akhir mite, miru, mite kudasai ne. Kedua, bentuk te kudasai dipakai ketika kita memberikan instruksi atau perintah kepada orang lain melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kalian baru masuk kelas, kemudian pertama kali kalian biasanya diminta untuk memperkenalkan diri atau jiko shoukai. Jiko shoukai o suru. Jiko itu sendiri, diri sendiri. Shoukai itu perkenalan. Jiko shoukai o suru. Suru melakukan menjadi shite. Jiko shoukai o shite kudasai. Guru kalian bisa bilang, mazu jiko shoukai o shite kudasai. Pertama-tama, silahkan perkenalkan diri. Onamae o oshiete kudasai. Oshieru, memberitahu atau mengajarkan. Oshiete kudasai. Onamae o oshiete kudasai. Misalnya, guru kalian mengatakan bahwa hari ini akan menulis message card atau kartu pesan. Minasan, kyou wa message card o kakimasu. Mazu, hyoumen ni atau bagian depan, hyoumen ni onamae o kaite kudasai. Kaku, menulis. Onamae o kaite kudasai. Urame ni, bagian belakang, message o kaite kudasai. Yang terakhir, bentuk te kudasai dipakai ketika kita mau meminta pertolongan orang untuk melakukan sesuatu untuk kita. Misalnya, tolong nyalakan lampu. Denki o tsukeru. Denki o tsukete kudasai. Denki o tsukete kudasai. Nah, karena bentuk meminta tolong ini, te kudasai, tidak sopan-sopan banget, biasanya kita menambahkan kata permisi atau sumimasen ga atau shitsurei desu ga. Sumimasen ga, denki o tsukete kudasai. Tolong matikan lampu. Denki o kesu. Denki o keshite kudasai. Sumimasen ga,
Denki o keshite kudasai. Permisi, tolong matikan lampunya. Misalnya, tolong tunggu sebentar. Chotto, sedikit. Matsu menjadi matte. Chotto matte kudasai. Kita akan berlatih lebih lanjut menggunakan berbagai kosakata, kata benda dan kata kerja di bab 14 ini dengan bentuk te kudasai di bagian akhir dari video ini. Jadi nonton sampai akhir. Yang saya ingin membahas ketika kita mau minta seseorang mengajarkan cara melakukan sesuatu. Misalnya, tolong ajarkan cara membaca kanji ini. Itu bisa mempergunakan kata. Cara membaca. Membaca itu yomu. Cara membaca menjadi yomi kata. Jadi, kita tinggal mengubah bentuk mas jadi yomi mas menjadi masnya dihilangkan dan ditambah kata. Yomi kata. Cara minum. Nomu menjadi nomimas, nomi kata. Tolong ajarkan cara minum obat ini. Kono kusuri no nomikata o oshiete kudasai. Cara membuat hambagu. Tsukuru, membuat. Tsukuri kata. Nah, kalau sudah diubah menjadi kata, dia berubah menjadi kata benda. Karena kan cara ya, cara membuat menjadi kata benda. Jadi kita mempergunakan kata sambungan hambagu dan tsukuri kata yaitu dengan no. Karena ada dua kata benda, mempergunakan no. Hambagu no tsukuri kata. Sumimasen ga, hambagu no tsukuri kata o oshiete kudasai. Cara menyalakan lampu. Denki o tsukeru. Tsuke kata. Sumimasen ga, denki no tsuke kata o oshiete kudasai. Misalnya kalian lagi di kantor dan kalian mau minta tolong cara melakukan fotokopi. Kopi o suru. Suru menjadi shimas, shikata. Kopi no shikata. Sumimasen ga, kopi no shikata o oshiete kudasai. Bentuk cara melakukan atau nani-nani kata tidak selalu disambung dengan oshiete kudasai. Bisa juga dengan kata kerja lain, misalnya menjelaskan. Setsume suru, setsume shite kudasai. Atau setsume shimasu. Misalnya, saya bilang, hari ini saya akan menjelaskan cara mempergunakan bentuk te kudasai. Kyou wa te kudasai no tsukai kata tsukau. Te kudasai no tsukai kata o setsumei shimasu. Atau kalau kalian mau minta tolong, Sensei, sumimasen ga, te kudasai no tsukai kata o setsumei shite kudasai. Oke, jadi jelas ya, kalau kalian mau mengatakan cara melakukan sesuatu, kalian mengubah kata kerjanya itu ke bentuk nani-nani kata. Nomi kata, tabe kata, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, ini sebenarnya bukan bagian dari bab 14, tapi agak nyambung, yaitu selain bentuk te kudasai, kita juga sering mendengar orang-orang itu mempergunakan bentuk lainnya. Oshiete kuremasu ka? Oshiete kuremasen ka? Oshiete itadakemasu ka? Oshiete itadakemasen ka? Nah, itu tuh apa? Nah, jadi aku pernah diajarin sama guru aku, sensei aku, kalau bentuk te kudasai sebenarnya tidak begitu sopan, karena dia seperti cenderung memberikan perintah kepada orang. Nah, kalau dari bentuk te kudasai, ada bentuk yang lebih sopan, yaitu te kudasai. Kemudian yang berikutnya, te kuremasu ka? Apakah boleh kamu melakukannya untuk saya? Jadi bentuk kureru itu kita pakai kalau kita mau menyatakan kamu telah melakukannya untuk saya. Oshiete kuremasu ka? Onamae o oshiete kuremasu ka? Tolong beritahukan untuk saya nama kamu. Bentuk masenka adalah bentuk negatif dari maska, kuremaska. Jadi dia lebih sopan karena kita nanya dulu apakah bisa atau enggak. Kuremasenka. Yang berikutnya adalah te itadakemas ka. Nah, bentuk itadaku itu juga bentuk merendah.
Jadi, ini lebih sopan dari bentuk kuremasu ka? Onamae o oshiete itadakemasu ka? Kopi no shikata o oshiete itadakemasu ka? Nah, sedangkan bentuk te itadakemasen ka mirip ya dengan kuremasen ka, jadi dia bentuknya negatif. Boleh nggak memberitahukan namamu kepada saya? Oshiete itadakemasen ka? Okyaku sama no onamae o oshiete itadakemasen ka? Sumimasen ga, kopi no shikata o oshiete itadakemasen ka? Nah, oke, itu hanya untuk pengetahuan aja ya. Jadi kita akan balik lagi ke bentuk te kudasai dan kita akan berlatih mempergunakan te kudasai ini. Mari kita berlatih. Renshu wo shimashou. Tebak bahasa Jepangnya ya. Kalian boleh pause videonya untuk berpikir. 1. Permisi, mohon tolong saya. 2. Permisi, mohon cepetan, buruan. 3. Bawalah kartu asuransi dan kartu kependudukan. 4. Permisi, tolong ajarkan cara membuka jendela. 5. Permisi, tolong ajarkan cara menjawab soal ini. 6. Tolong belok kanan pada lampu lalu lintas berikutnya. Yuk kita lihat jawabannya. Kotae o mimashou. 1. Permisi, mohon tolong saya. Sumimasen ga, tetsudatte kudasai. 2. Permisi, mohon cepetan, buruan. Sumimasen ga, isoide kudasai. 3. Bawalah kartu asuransi dan kartu kependudukan. Hokensho to zairyu kado o motte kudasai. 4. Permisi, tolong ajarkan cara membuka jendela. Shitsurei desu ga, mado no akekata o oshiete kudasai. 5. Permisi, tolong ajarkan cara menjawab soal ini. Shitsurei desu ga, kono mondai no kotae kata o oshiete kudasai. 6. Tolong belok kanan pada lampu lalu lintas berikutnya. Tsugi no shingo o migi e magatte kudasai. Demikianlah teman-teman pembahasan kita di bab 14 bagian kedua untuk bentuk te kudasai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan jangan lupa untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Mata jikai o ai shimashou. Bye-bye. Otsukare-sama desu, kamu sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah ya. Klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapat informasi kalau aku upload lagi. Mata jikai o ai shimashou. Bye-bye.